Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya terus memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Sukacita besar bagi kami ketika Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami terus rindu mendengarkan suara-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Mika pasal 5 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Ayatnya yang keempat A, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara, pastikan kita menjadi orang Kristen yang terus dapat membawa damai bagi semua orang. Artinya, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, hendaklah setiap saat kita membawa damai itu bagi setiap orang. Artinya, damai sejahtera itu telah ada di dalam hidup saudara dan saya. Pastikan saudara dan saya harus memahami, kita tidak sekedar mau merayakan Yesus yang akan lahir. Yesus itu sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia sudah lahir untuk saudara dan saya. Kelahirannya dikatakan dia datang supaya saudara dan saya memiliki damai sejahtera itu dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya memiliki damai sejahtera, maka damai sejahtera itu haruslah kita nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, Yesus tidak datang memberi damai sejahtera bagi saudara dan saya, karena dia tidak memiliki damai sejahtera, tapi dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya mengambil dia, menerima dia dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan memiliki damai sejahtera, dan kita akan menyatakan damai sejahtera bagi banyak orang. Saya ingin berkata kepada saudara, kenapa banyak orang Kristen hidupnya suka bermasalah dengan semua orang? Kenapa ada banyak orang Kristen hidupnya itu seolah-olah tidak takut akan Tuhan? Itu berarti orang itu tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Tadi kan saya katakan Kristus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Kalau kita punya Kristus dalam hidup kita, maka kita akan mampu menyatakan damai sejahtera bagi setiap orang. Mungkin kita dalam perjalanan hari-hari hidup kita, kita akan bertanya, loh saya ini kan sudah ke gereja, saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan, tidak sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, ambil firman itu menjadi hidup kita, karena Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Ketika kita mengambil firman itu dalam hidup kita, menerima Yesus dalam hidup kita, hidup seperti apa kata firman Tuhan, bertindak berjalan seperti apa kata firman Tuhan, maka damai sejahtera itu akan mampu kita nyatakan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada banyak orang bekerja di dalam gereja pun dia suka berbantah, artinya dia suka berkelahi, dia ada di dalam persungutan, dan ada banyak hal yang dia lakukan dalam hidupnya, sehingga hari-hari hidupnya bukan menjadi berkat bagi setiap orang, tetapi ada banyak orang yang bersungut-sungut tentang hidup orang itu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara mau saudara dapat menyatakan damai sejahtera bagi semua orang, maka belajarlah untuk terima Yesus dalam hidupmu. Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu sendiri. Kalau dia ada di dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan mampu menyatakan damai sejahtera bagi setiap orang. Yesus Kristus datang kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Dia adalah firman itu sendiri. Terima firman. Hidupi apa kata firman. Jangan pernah berbantah tentang firman. Jangan pernah tidak percaya akan firman Tuhan. Perkataan firman itu ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita mengambil itu menjadi hidup kita, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian hidup kita. Ini firman sudah katakan bagi saudara dan saya. Mungkin dalam rumah tanggamu tidak ada damai sejahtera. Mungkin dalam pribadi, hidup pribadimu tidak ada damai sejahtera. Mungkin di dalam persekutuan tidak ada damai sejahtera. Atau di mana saja engkau tidak mengalami damai sejahtera. Saya katakan, ambil firman menjadi hidupmu. Maka damai sejahtera itu akan engkau rasakan dan akan engkau alami dalam hidupmu. Mungkin situasimu tidak mengenakan. Mungkin kondisimu sulit. Mungkin keadaanmu miskin, mungkin keadaanmu tidak ada memiliki apa-apa, tapi saya katakan kalau firman ada dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus ada dalam hidupmu, maka damai sejahtera akan engkau alami dalam hidupmu. Jadi itu bukan tergantung situasi dan kondisi dan keadaan, tetapi itu tercipta dalam kehidupanmu. Biar damai sejahtera Tuhan akan terus ada dalam hidup saudara dan saya ketika kita terus menerima Yesus menjadi hidup kita.
Saudara dan saya sebagai orang Kristen, belajarlah untuk terus tekun pada firman Tuhan, mendengar firman dan melakukannya. Jangan keras hati saat mendengarkan firman, jangan tidak mau ditegur saat engkau ditegur oleh firman, jangan tidak mau dikoreksi saat engkau dikoreksi firman, tetapi biarlah hatimu terus terbuka kepada firman Tuhan. Terima perkataan firman Tuhan dan katakan, benar Tuhan, apa yang kau katakan, biarlah itu menjadi hidupku. Itulah yang membuat Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Dia akan terus berbicara bagi kita. Dia akan membawa kita untuk hidup pada firman-firman-Nya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dan Dia akan terus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu sendiri. Damai sejahtera itu telah turun ke bumi dan itu telah ada dalam hidup kami. Biarlah kami dapat merepresentasikan damai sejahtera itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, biarlah sukacita Kristus akan terus kami alami dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.